Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Tebak saya di mana? Awalnya tempatnya jauh sih, cuman alhamdulillah beliau ternyata rumahnya banyak, bos. Bukan hanya di itu, di sini juga ada, dan tidak jauh dari rumah saya. Alhamdulillah, saya nggak capek-capek nih. Jadi hari ini saya ada di salah satu tim baru. Dan boleh dikatakan nih 00000, cuman sangat keberuntungan atau Dewi Fortuna sedang menaungi beliau yang satu ini. Tebak di manakah saya? Yang jelas banyak sekali request yang masuk di komentar-komentar, di kolom komentar di channel YouTube Yan Blue 78, dan hari ini saya mewujudkan request kalian. Di manakah saya? Tebak. Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, kita langsung saja ngobrol langsung dengan sang pendatang baru, langsung meledak bumah. Nah, di sebelah saya ini beliau masih boleh dikatakan muda ya, mungkin lebih tua saya kayaknya. Bukan begitu ya Bun ya. Tapi beliau walaupun lebih muda jauh daripada saya, beliau sudah menjadi seorang pemimpin di sebuah desa. Ada yang kenal nggak beliau? Pasti banyak yang nggak kenal nih, para penonton di channel YouTube Yan Blue 78. Karena memang belum terkenal, kita bikin terkenal aja ya. Kita bikin terkenal saja. Karena beliau ini pendatang baru ya Bun ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang tentang hal-hal yang akan saya tanyakan ya Bun, mungkin boleh kenalan dong di kamera, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzammil, yang ya dibilang Semil lah, Semil ya, yang baru terjun di dunia garapan kemarin. Ya, oke. Saya saat ini menjabat sebagai kepala desa di Desa Lembung Gunung. Ya, itu aja. Itu aja Bun ya. Oke. Nah, nih Pak Bun, ya, saya mau panggil apa nih? Mas, Bapak, Om, atau apa nih Bun? Mas aja lah. Mas aja ya. Oke lah. Mas Semil ya. Ya. Nah, Mas Semil ini adalah beliau walaupun masih muda sudah menjabat sebagai kepala desa Lembung ya. Lembung. Lembung, betul. Mas Emil, ini saya boleh request nggak? Boleh. Bahasa Indonesia atau bahasa Madura nih? Atau kita campur-campur aja? Campur-campur aja. Campur-campur aja ya? Hanya belum pasti. Tapi lebih baik begitu. Masa orang Madura nggak tahu bahasa Madura? Ini ruwet tidak? Harus orang Madura harus tahu bahasa Madura. Bun, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar sehat Mas. Nggak capek nih dengan cerita yang kemarin di Lomba Karapan Sapi tanggal 18 ya Bun ya? Ya. 18. Nah, ini sebelum membahas kemenangan, kita mau bahas tentang nama tim dari yang sudah disematkan, yaitu Malindus ya? Malindus ini kalau dibuat bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Madura apalagi bahasa Afrika udah nggak ada. Ini Malindus ini bahasa apa, atau ada singkatan atau gimana, Mas Emil? Malindus itu bisa dikatakan perpaduan dua negara ya. Kolaborasi dua negara nih ceritanya. Malaysia, Indonesia. Oh, Malaysia, Indonesia. Kan kita di Indonesia, ngapain bawa-bawa Malaysia? Ini jadi ada cerita atau sejarah kok Malaysia atau mungkin Mas Sembil ini keturunan dari dua manusia, yang satunya dari Malaysia atau dari Indonesia? Begini Mas. Dulu bapak saya emang apa ya, melancong nyari engon neng Malaysia lah. Oh, kerja di Malaysia, ha? Sampai bisa ada dari kisah. Akhirnya di IC napa kisah yang sepuh pun. Pada akhirnya itulah kasih nama Malindus saja. Oh, jadi sejarahnya adalah karena orang tua sering kerja atau sering bolak-balik Indonesia Malaysia? Ya, bolak-balik itu kerja. Oh, bolak-balik Indonesia. Berarti kalau bolak-balik nih bukan orang biasa ya. Ini ngapain bolak-balik nih? Jalan-jalan kah atau katanya tadi kerja? Tapi kok bolak-balik? Iya, kerja di sana. Di sana kebetulan apa ya? Ada proyek kah atau
ada suatu usaha yang ada di Malaysia? Katanya orang Madura kepala tukang mas luas. Oh, mandor. Mandor. Oh gitu. Supervisor lah, bahasa Inggrisnya itu supervisor, bahasa Indonesianya mandor. Oh, mandor di sebuah bangunan. Sebuah bangunan ya. Sehingga akhirnya oleh Mas Semil disematkan nama Malindos, Malaysia, Indonesia. Nggak ada nama lain apa memang itu, atau itu nama PT atau sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Lah, idenya Malindos itu apa masukan dari teman-teman kah atau idenya Mas Semil sendiri? Ide saya sendiri. Memang sebenarnya nama Malindos itu memang saya pakai di dunia. Saya kan suka dunia hiburan, Mas. Oh, dangding-dangding itu? Ya, dangding-dangding itu. Dangding gini loh. Dangding-dangding ya. Saya kebetulan dulu namanya Semil Melindos gitu. Melindos apa Malindus? Malindos. Biasa cuman orang dengarnya itu Melindos. Oh, Melindos. Oh, gitu. Tapi saya mohon maaf pribadi ya, kemarin live streaming kita teman-teman, saya mendengar dari itu Melintas Junior, ternyata Malindos, saya yang salah. Ampun, ketemu saya minta maaf, ketimbang nanti dikomplain beliau nonton YouTube saya, komen, pas ditelepon salah gitu, nggak bisa diedit soalnya. Oh, jadi karena Melindos itu sudah sangat terkenal sekali di dunia yang lain nih, maksudnya akhirnya dibawa lagi sekarang dibawa juga ke dunia karapan sapi. Nah, ngebahas tentang dunia karapan sapi. Punya telisik, saya banyak sebelum datang ke sini nih, Bor. Saya banyak tanya, ini yang punya siapa, dari mana, dan segala hal pernak-pernik saya tanyakan semua. Ternyata panjenengan neka sobung toronan dari istilahnya, kan biasanya pun orang seneng dek karapan sapi, biasanya kireng sepo, tabe mbak atau pesere dan neka kan biasanya bedese seneng atau ngubu timen. Lah panjenengan neka sobung. Neka dapat rayuan setan dari mana ini kok bisa masuk ke sini gitu? Awalnya saya memang sering diminta bergabung sama menjadi kusiki paman-paman, ikut coba hobi baru gitu kan. Sebelumnya saya hobi di ayam, Mas. Ayam potong atau ayam tajin? Oh, saya pikir ayam potong. Bukan ayam geprek ya? Bukan. Oke. Suruh berbau di dunia karapan. Akhirnya saya ada salah satu masyarakat saya ya minta dibelikan sapi. Masyarakat warga saya ya di Desa Lembung ya. Minta suruh belikan sapi, mau dipelihara gitu kan. Ya sapi kerap gitu. Akhirnya saya mensetujui kan. Ya udah beli aja coba gitu. Beli, Mas, harga awal mulanya 27 juta. Sapi kecil berarti ya? Sapi kecil ya. Ada yang 17 juta. Terus satu pasang itu 60 juta ada. Akhirnya ya gitu-gitu aja, nggak bisa bersaing sama ya yang orang-orang luar. Orang-orang istilah pengerap yang lain ya, tidak jangankan lomba, latihan aja kita lepek nih kan. Lepek. Jadi seperti orang katakan ada harga ada rupa. Betul. Dengan harga segitu ya begitu gitu. Akhirnya saya memutuskan kan, udah cari yang itu aja gitu sekalian yang agak mahal lah, yang bisa bersaing, yang bisa berkompetisi lah. Terus akhirnya itu ada di Podai katanya punyanya Joko Meleng ya. Joko Meleng. Itu info dari mana? Kok dapat informasi dari itu? Dari saudara-saudara itu, Paman, dari Mas Anwar, dari Kele Bunda Bung itu ya. Bunda Gil. Ya, sama Paman juga Teh Maklum itu. Oh, Pak Maklum. Iya. Amar Sam juga akhirnya Katuan Baidi. Kemarin kan ya, rencana itu kan sapi mau ikut kerap yang gagal kemarin tuh, Mas. Tanggal 11 12 ya, kayak 12 13. Ya pokoknya yang gagal kemarin tuh. Iya. Sama saya dilihat suruh tren kan. Saya kan nggak tahu sapi. Dia memang buta ya, 00. Akhirnya semua tak telepon sama saya saudara-saudara itu. Dinilai bareng-barengnya gitu. Kalau memang cocok saya beli gitu kan gitu. Ya. Berarti waktu di tren berarti belum terjadi transaksi ya? Belum. Baru kalau di tren itu bagus baru akan terjadi transaksi. Akhirnya sama-sama
saudara cocok, teman-teman cocok, ya udah saya beli aja itu. Ngikut aja dulu ya, ngekor aja ya, kata yang senior, bagus ya beli. Ikut ya. Uangnya dari sampean atau sumbangan dari saya? Oh, mereka cuma kasih ide, terutama Mbak Baidi ya, cuma ide aja ya, nggak ngasih ini transferan apa? Enggak. Aduh, Mbak Baidi. Memang, terus akhirnya Mas, lah ikut kemarin kerap itu. Iya. Pas pertama kalah itu ya, pertama kalah sama punya Pak Haji Thohir itu, rasa gimana gitu perasaan saya kan gitu. Ngedrop ya. Ngedrop ya. Karena berarti kemarin itu waktu tanggal 18 itu lomba pertama. Ya, lomba pertama kali itu. Lomba pertama langsung kena tim, ini bukan tim besar, tim sangat besar nih GRT ini punyaannya besutan dari Haji Thohir. Iya, sama teman-teman itu udah gak usah dilepas gitu sarannya ke saya. Cuman saya nggak mau, udah lepas, pengen tahu aku gitu. Suruh jangan dilepas. Babak pertama itu ya, kan? Babak pertama itu. Suruh jangan lepas, suruh ambil bawah gitu. Cuman aku nggak mau lepas, lihat skornya aja gitu. Iya benar juga, masa beli mahal-mahal nggak dilepas, nggak seru juga. Aku bilang gini ke teman-teman, aku kalau di dunia sabung itu udah biasa, apa ya? Kalah menang gitu lah. Yang kecil tuh nanggu yang besar gitu, aku apa itu? Nanggu apa namanya? Nekel atau apa ya? Ayam saya kecil, tak lawanin yang besar itu udah biasa kalau bisa sabung ayam itu. Masa ini takut, tak cobain dulu kan gitu saya. Iya. Kalau ayam kan ketemu. Iya. Kalau sapi masa takut? Ini tinggal jalan bareng aja kan? Coba dites kan gitu. Meskipun sama teman-teman disarankan jangan dilepas, ambil bawah aja. Ambil bawah gitu ya. Udah lepas gitu, biar ketahuan kan gitu. Akhirnya? Ya akhirnya pas kalah juga itu drop saya udah. Langsung drop. Langsung. Aduh, bener omongan teman-teman. Ternyata beda, tidak seperti dunia malam dan dending ternyata. Nah, ini kan apa ya, setelah Anda kan termakan rayuan nih dari beliau-beliau yang disebutkan tadi, ada Bun Agil, terus salah satunya Mbak Baidi, Bunturin Barat, Barat, kemudian siapa? Mbak Maklum juga. Akhirnya ditemukanlah sapi sebelum ikut lomba nih ya. Proses belum lomba, akhirnya memutuskan untuk dibeli, ditransfer karena menurut para senior-senior ini bagus gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya, ini kan event besar, biasanya teman-teman, pendatang baru itu nggak langsung turun ke dunia yang lomba besarnya, biasanya yang kelas ukuran lah gitu. Nah, ini kok Anda berani-beraninya masuk ke kelas besar? Ini saran dari siapa atau memang Anda itu punya nyali yang gede gitu loh? Bodo amat lah, saya bawa baru mau ikut yang gede. Istilahnya nih pemain biasanya balapan di pinggir jalan, atau mau ikut GP. Ceritanya begitu nih ceritanya. Ya, satu berhubungan di sana udah anggap saya sebagai tuan rumah lah. Oh, Mbak Baidi. Bagian dari keluarga. Iya benar. Ya ikut aja eventnya itu, barangkali ya mujur guys. Ternyata mujur ya. Mujur ya. Jadi karena melihat ini yang punya gawe ini saudara, satu lingkup lah. Masa saya nggak ikut punya sapi? Kenapa nggak milih yang kelas ukuran? Kan ada minggunya kan kelas ukuran, Mas Emil. Enggak, sama itu saudara-saudara suruh ikut itu aja, ya udah ikut itu. Apa yang bikin Anda yakin? Dapat mungkin dari kecepatan sapi. Kecepatan sapinya itu. Dapat berapa waktu latihan itu, Mas Emil? Waktu latihan sekonnya itu punya saya 17,7. Oh ya mantep, makanya yakin. Jadi pas ada keyakinan. Ada keyakinan. Nah, waktu Anda bertemu dengan GRT, proses ini menuju kemenangan ya. Setelah ketemu GRT kan ngedrop nih ceritanya. Ngedrop. Bagaimana Anda membangkitkan semangat lagi waktu di babak kedua, ketiga, keempat dan berikutnya? Kalau final nggak usah dibicarakan. Sama teman-teman tuh disupport, udah gak usah ragu, kamu punyamu pasti masuk final. Sekolnya kan waktu pertama itu tetap stabil 17,7. Waktu pelepasan sama punyanya Haji Thohir itu 17. Stabil, punya Haji Thohir itu 17,4 kalau nggak salah. Kemudian stabil tetap, pasti masuk di bawah katanya. Akhirnya saya percaya diri lagi. Oh dari tim tadi yang memberikan support bahwa kecepatan sapi segini loh Pak Bun, nggak usah minder gitu loh. Cuman ini di babak pertama masih ada kesempatan satu lagi. Nah, ketika di babak kedua, tadi bertemu dengan siapa? Masih ingat nggak Bung? Kedua nggak lepas sendiri. Oh, lepas sendirian. Oh iya bener, dilepas sendirian. Kemudian di ketiga ketemu dengan nomor 8.
Ya itulah. Iya itu. Kalau dipikir nih 2 jam nggak selesai nih podcast nanti. Jadi waktu ke pertemuan ketiga semangatnya sudah berapa persen nih naiknya? Dari yakin aku itu lihat skon musuhnya menang punya saya udah yakin. Sebelum dilepas sudah yakin. Sudah menang udah. Oh ya, gitu. Ya. Akhirnya masuklah ke babak final waktu ketiga itu. Ya. Nah, ini babak keempat, babak penyisihan yang sangat babak-babak yang sangat krusial nih. Babak keempat ini yang menang ke final, yang kalah pulang, go home ceritanya. Itu babak keempat, keyakinan Anda sudah 100% atau aku ketemu semifinal. Ya, semifinal. Kalau semifinalnya ketemu dengan siapa? Coba Ibu. Apa waktu itu ya? Saya lebih ragu ke yang nomor ketiga itu, ke nomor 3 itu. Oh, sempat turun lagi nih. Justru di ketiga, bukan di keempatnya, malah di ketiganya nih. Ketiganya ya. Ketiganya soalnya skornya sedikit sama musuhnya itu. Skornya berapa si lawan waktu itu? 18-3. 18-3, sedangkan punyanya Mas Emil 18. Iya, selisih 3. Yang semifinal itu musuhnya 18-9. Justru di finalnya malah punya musuhnya jauh ya, ngedrop kecepatannya. Punya sampean di babak keempat itu berapa? Sudah balik lagi ke 17 kah? Babak keempat itu semifinal ya? Iya, semifinal. Kembali ke 18. Ke 18. Nah, ini Pak Ibu, setelah kemenangan ini kan jelas Pak Mas Emil sebagai Klebun Lembung ya. Iya. Baru turun langsung pecah telur, bikin heboh. Kalau dikatakan sapinya seharga 250 sih ya masuk murah sih. Kalau menurut saya masih kategori murah ya untuk sapi yang juara. Masuk murah. Apakah nanti jika ada penawaran, ini biasanya nih kalau ada ini biasa ada yang lirik. Mau dilepaskah atau dipertahankan biasa tetap eksis di dunia karapan sapi atau bagaimana Pak Ibu? Saya justru dengan kemenangan ini semakin tertarik di dunia karapan sapi. Tambah bikin beli nih sini. Iya, kalau ada yang lebih cepat lagi saya pengen beli kalau dijual. Kalau yang kemarin-kemarin yang harga 20 kemudian harga 60 tuh dijual lagi apa sudah jadi sate atau gimana? Dihibahkan kemarin ada masyarakat saya yang meninggal suruh potong. Oh, ada meninggal. Saya pikir dihibahkan begitu. Telat saya kalau begitu. Saya pikir adalah sisa satu gitu boleh. Bisa saya bawa pakai sepeda motor nanti. Oh, dihibahkan. Jadi karena ada yang meninggal, masyarakat saya suruh potong aja. Disedekahkan ya, disedekahkan untuk ini ya apa namanya tahlilan ya dagingnya. Berarti sekarang yang di kandang ada berapa pasang? Satu pasang itu aja? Satu pasang sama ada lagi 1 ekor. Katanya masih pada potensi itu kata yang merawat itu. Katanya. Ya. Nah, ini kan Mas Emil sebagai Klebun ini kan buta terhadap karapan sapi. Sangat buta. Sangat buta. Sementara ini apa yang dapat dipelajari dari karapan sapi? Maksudnya, oh sapi cepet nih kayak gini. Mungkin lah sekelumit dikit. Apa yang bisa kalau kepalanya harus begini. Yang saya lihat tuh. Kan yang pasti kakinya harus 4 deh, Bun. Harus apa? Harus pastinya kalau 3 nggak jadi. Itu pasti bos. Nggak boleh, itu wajib 4 itu. Kalau 3 kakinya baru buat kalau makan sapi dah. Intinya Mas, dengan kemenangan kemarin itu saya sangat tertarik sekali sekarang. Sangat tertarik, rasa penasaran itu semakin tinggi. Untuk belajar tentang sapi cepat itu seperti apa, sapi yang potensi itu seperti apa. Bahkan saya ingin apa ya? Sudah saya perhatikan Mas. Semua saya telepon sama perawat saya, jangan malu. Telepon yang lebih tahu gitu, yang lebih pengalaman. Kayak Klebun Dabung, kayak Kak Tuan Baidi itu, kayak ke Mas Anwar. Iya, betul. Sama saya suruh sambil kasih masukan. Gimana caranya sapi itu ya setidaknya nggak rusak lah. Ya. Setidaknya tetap bertahan di situ. Bertahan kalau bisa lebih baik kan begitu. Gitu. Iya, benar. Jadi banyak yang harus dipelajari terlebih dahulu. Mungkin nanti dengan proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Seperti sekarang, karena keberuntungan tidak bisa ini Pak Bun ya, kita tidak bisa menghindar dari namanya keberuntungan itu. Kadang sapi yang tidak cepat bisa aja dia menang karena beruntung. Ya enggak, tapi itu harus keberuntungan itu terkadang harus kita penuhi syaratnya Mas. Iya betul. Kalau syaratnya nggak cukup, nggak mungkin beruntung. Betul apa yang dikatakan beliau itu. Nah,
kalau menurut saya beliau ini bukan sebenarnya bukan kalau beruntung, kalau dikatakan beruntungnya Mas Semil atau Pak Klebun ini beruntungnya kok langsung nemu sampai yang pas gitu loh. Itu beruntungnya. Itu yang saya bahas, keberuntungan tadi. Nah, Malindos sebenarnya ya? Malindos langsung ikut event besar, langsung baru punya sapi, langsung pecah telur. Juara berapa kemarin? Juara 2 bawah. Juara 2 bawah. Lumayan juara 2 bawah. Keren. Nah, ntar lagi kan ada lomba lagi nih, Pak Bun. Apakah akan dipersiapkan untuk lomba di bulan Juli? Kalau salah itu Kapolres Cup. Ini lebih sangar lagi nih. Di mana itu, Mas? Belum tahu, Bun. Belum tahu. Waduh. Ya kan saya buta di dunia kerawan sapi, masih buta kan. Belum tahu itu. Ini Bapak ini kenapa kok gak dikasih tahu? Kalau beli sapi aja Bapak ini informasi begini. Giliran ada lomba. Sebelum Bapak Idi ngasih tahu, saya ngasih tahu duluan. Insya Allah itu antara bulan Juni sama Juli di Bangkalan. Dekat kok di sini, di Sekep, di sebelahnya. Sebenarnya beliau ini rumah Mas Semil atau Pak Klebun Lembung ini ada di Limbung ya. Cuman beliau juga ada rumah di Kabupaten Bangkalan dan hari ini saya sedang ada di Kabupaten Bangkalan di kota yang sama. Jadi dekat, cuma 10 menit dari rumah saya langsung bisa menemui beliau. Menurut Pak Ibu ini Kapolres Cup, apakah akan dipersiapkan? Pastinya, Mas. Harus ya. Sekarang ini lagi senang-senangnya. Nggak bisa diotak-atik. Ada event pasti ikut. Harus ikut ya. Tetap semangat Pak Bun ya. Oke Pak Bun, itu aja yang perlu saya tanyakan, perlu saya ungkap. Nah, itulah teman-teman apa yang request dari teman-teman akhirnya terwujud. Alhamdulillah, kebetulan Pak Klebun ini adalah TO saya, target operasi saya di channel YouTube Yan Blue 78. Sebelum menang sih ternyata. Sebelum saya ciduk sudah menang, ya sudah sekalian kita ngobrol seperti itu. Tapi dalam artian TO bukan dihukum. Oh bukan, ya? TO ku target operasi kan banyak. Tidak harus kepolisian yang operasi. YouTube juga ada operasinya juga. Karena podcast kita door to door, makanya saya sebutkan TO kan, datang kita seperti itu Pak Bun. Oke Pak Bun, terima kasih banyak, sukses terus dengan jagoannya si yang sekarang ini namanya Malindos Junior ya. Nah, itulah teman-teman, beliau adalah pendatang baru. Semoga beliau nanti terus beruntung dan terus bisa belajar tentang dunia karapan sapi. Wajib kita ucapkan welcome to Maduris Bull Races. Selamat datang di Karapan Sapi Madura buat Mas Semil sebagai Klebun Lembung di Kabupaten Bangkalan. Semoga bermanfaat obrolan saya dan podcast saya dengan Mas Semil ini. Thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye-bye. Hijau, sama-sama hijau, sama-sama hijau. Kanjeng Mami memepet ke tuan rumah. Apakah tuan rumah lebih cepat dari Kanjeng Mami? Oh, tuan rumah lebih cepat dari Kanjeng Mami. Menutup jalan. Sekarang tinggal melindas dengan moncong putih. Siapakah? Oh, salah.